Selamat siang hadirin yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran Anda di presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Yurika Patricia Pangabean dengan NPM 0211231198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk tas yang berjudul Tasya Bag. Baik, di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaan Tasya Bag. Tahun berdiri sekitar 2015. Lokasi kantor pusat Jalan Sudirman nomor 123, Jakarta Selatan. Jumlah cabang adalah 5, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Emailnya tasyabrand_gmail.com. Latar belakang bisnis tas di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap fashion dan gaya hidup. Awalnya, tas berfungsi hanya sebagai alat untuk membawa barang, namun kini bertransformasi menjadi bagian penting dari penampilan dan identitas seseorang. Dengan munculnya tren urban style, konsumen mulai beralih ke produk lokal yang menawarkan desain menarik dan kualitas setara dengan merek internasional. Selain itu, kemudahan akses melalui e-commerce mempermudah konsumen untuk menemukan dan membeli tas lokal. Pemerintah juga mendukung industri ini melalui program Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Selanjutnya ada visi dan misi dalam produk Tasya Bag. Visinya menjadi perusahaan tas terkemuka yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan inovatif serta mampu bersaing di pasar global. Misinya 1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai pilihan tas yang stylish dan fungsional. Yang kedua itu meningkatkan kualitas produk melalui penggunaan bahan baku terbaik dan teknologi terkini. Yang ketiga, memberikan layanan pelanggan yang opsional untuk membangun loyalitas dan kepercayaan dalam bisnis tas. Beberapa masalah umum yang dihadapi meliputi biaya produk tinggi, kualitas produk yang tidak konsisten, dan persaingan yang ketat. Solusi: implementasi teknologi menggunakan software manufaktur untuk meningkatkan efisien dan mereduksi biaya. Inovasi produk, mengembangkan desain yang menarik dan berkualitas tinggi untuk menarik pelanggan. Manfaatnya: peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan produk yang berkualitas, pelanggan lebih puas dan loyal. Keuntungan yang lebih besar, efisien operasional dapat meningkatkan profitabilitas bisnis. Masalah utama dalam bisnis tas meliputi keterbatasan bahan baku, yaitu seringkali bahan yang diinginkan tidak tersedia atau memerlukan pemesanan khusus yang memakan waktu dan biaya. Kedua itu persaingan harga. Banyak produk tas impor yang lebih murah membuat persaingan menjadi ketat sehingga produk lokal kesulitan untuk bersaing. Ketiga itu kesalahan produksi. Human error atau masalah mesin dapat menyebabkan barang cacat yang berdampak pada kerugian dan keterlambatan pengiriman. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk bisnis tas dapat mencakup berbagai pendekatan yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu digital marketing, memanfaatkan media sosial untuk kampanye kreatif seperti kontes foto atau kolaborasi dengan influencer. Gunakan iklan berbayar di Google untuk meningkatkan visibilitas produk. Yang kedua itu pelajari target pasar, kenali demografi dan preferensi konsumen untuk menyesuaikan desain dan promosi. Yang ketiga itu ada kualitas produk, pastikan tas yang diproduksi berkualitas tinggi agar pelanggan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang selanjutnya itu ada pelayan pelanggan, berikan layanan ramah dan responsif untuk menciptakan pengalaman belanja yang positif. Yang terakhir itu ada konten menarik, buat konten menarik melalui video atau blog. Ada proyeksi laba atau rugi. Proyeksi laba atau rugi tahun pertama itu total pendapatan itu sekitar 95 juta, total biayanya sekitar 80 juta, dan laba bersihnya sekitar 15 juta. Tahun kedua itu ada sekitar 121 juta dan total biayanya 95 juta dan laba bersihnya sekitar 26 juta. Yang tahun ketiga itu 150 juta
dan total biayanya sekitar 110 juta dan laba bersihnya 40 juta. Ini ada proyeksi penjualan tahun pertama itu jumlah tasnya sekitar 380 tas itu harga per tasnya 250. Total pendapatannya 95 juta. Tahun kedua itu total tasnya 440, harga per tasnya 275.000. Total pendapatannya sekitar 121 juta. Yang tahun ketiga itu jumlah tas yang terjual itu 500 piece. Harga per tas itu sekitar 300.000 dan total pendapatannya itu sekitar 150 juta. Terus ada proyeksi biaya. Tahun pertama, biaya produksi sekitar 60 juta, biaya operasional sekitar 20 juta, total biaya sekitar 80 juta. Tahun kedua itu sekitar biaya produksinya sekitar 70 juta, biaya operasionalnya 25 juta, total biayanya sekitar 95 juta. Tahun ketiga itu ada biaya produksinya 80 juta, biaya operasionalnya 30 juta dan total biayanya sekitar 110 juta. Dan dari presentasi saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.